Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai aktivitas Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shenada Mayana akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah program Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto memberi teguran kepada para direksi BUMN saat melakukan acara Town Hall Meeting Danantara. Prabowo meminta kepada direksi untuk melakukan evaluasi kinerjanya dan mengancam akan menggantikannya jika tidak dilakukan. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan di Town Hall Meeting Danantara pada Senin sore. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa Danantara merupakan kekayaan Indonesia yang harus dirawat dengan transparan dan sistem yang sangat ketat. Karena Danantara adalah kekayaan luar biasa dan diklaim bisa mendorong kebangkitan Indonesia. Acara ini berlangsung secara tertutup dan pada kesempatan itu, Prabowo mengakui menegur para direksi badan usaha milik negara atau BUMN. Presiden Prabowo juga meminta kepada semua direksi BUMN agar melakukan evaluasi kinerjanya, yang mengancam akan menggantinya jika tidak melakukan evaluasi. Saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Ya. Pak, kok tertutup? Ya tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Nggak enak kan ditegur di depan kalian. Oke? Sementara itu, CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Ruslani memastikan Danantara akan melakukan evaluasi kinerja BUMN. Kita diminta mengevaluasi secara total, secara komprehensif dari semua direksi dan anak-anak perusahaan yang berada di BUMN untuk memastikan bahwa mereka mempunyai satu pemahaman, satu visi dan misi dengan Danantara dan BUMN lainnya, sehingga evaluasi ini tentu kita lakukan tidak hanya dengan Danantara sendiri, tapi tentunya kami juga akan
mengevaluasi bekerjasama dengan advisors, kemudian dengan dalam maupun luar negeri untuk memastikan dalam rangka meningkatkan baik dari segi kompetensi, meningkatkan dari segi kepatutan dan juga komitmen serta karakter. Dalam kesempatan ini, Rosan Roslani juga menargetkan meningkatkan imbal hasil atau return dari investasi yang dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Fatima Albar, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan melalui Instagram Total Politik.com. Menurut Hasan, keputusan itu adalah jalan terbaik, bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan emosional. Keputusan mengundurkan diri dipikirkan dalam suasana tenang demi kebaikan komunikasi pemerintahan. Surat pengunduran diri telah diserahkan pada 21 April 2025 lalu melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi juga menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo jika selama menjabat ada kekurangan dan mengucapkan terima kasih. Ini dinilai ini Pak. Dan pemirsa, kita akan menuju ke Istana Negara. Sudah ada reporter TV One di sana, Ikra Anggana. Ikra, bagaimana informasi terkini di sana tentang pengunduran diri dari Hasan Nasbi? Silakan. Ya baik, selamat siang Sena dan juga pemirsa. Terkait dengan pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di Istana Negara hari ini cukup mengejutkan awak media. Kami tadi sempat mengkonfirmasi langsung kepada Hasan Nasbi melalui pesan singkat bahwa kami awak media ini dipersilakan untuk mengutip pernyataan yang sudah diunggah di media sosial yang diunggah oleh totalpolitik.com yang menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan atau menandatangani surat pengunduran diri sebagai Kepala PCO kepada Presiden Prabowo Subianto. Untuk informasi terbaru, tadi kami mendapat keterangan dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang hari ini juga ada agenda di Istana Merdeka Jakarta bersama Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan bahwa sampai saat ini dirinya juga cukup terkejut, belum membahas atau belum mempelajari secara detail terkait isu tersebut. Namun yang pasti dirinya sudah mendengar kabar tersebut dari berita yang beredar hari ini bahwa Kantor Kepala Komunikasi Presiden atau PCO ini mengundurkan diri. Dan tadi juga sempat kami tanya terkait dengan beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir ini juga kan Presiden Prabowo ini dituntut oleh sejumlah masyarakat untuk mengevaluasi pola komunikasi yang ada kepada Presiden, di mana dijelaskan memang terkait hal itu juga dibutuhkan, namun dirinya tidak menyangkut pautkan masalah tersebut dengan pengunduran diri Hasan Nasbi. Dan kami juga sudah berusaha, Syana dan juga pemirsa, untuk menghubungi Menteri Sekretaris Negara dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait apakah memang pemerintah ini sudah menerima surat pengunduran diri dari Hasan Nasbi. Namun sampai saat ini kedua petinggi lembaga ataupun kementerian tersebut ini masih belum ada konfirmasi resmi. Namun kita akan tunggu, nampaknya dalam beberapa waktu ke depan akan ada keterangan terkait dengan siapa yang akan menggantikan posisi Hasan Nasbi, ataukah surat pengunduran diri ini atau memang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto atau belum. Dan nanti kita akan melihat update-nya seperti apa. Shena. Baik Ikra, jadi ini menegaskan untuk pengunduran dirinya sudah dilakukan, tetapi untuk alasan sebenarnya belum diketahui ya, apa? Ya, untuk dari informasi yang kami terima dari unggahan di media sosial tersebut, ini disampaikan bahwa dirinya sudah melakukan penandatanganan surat pengunduran diri pada tanggal 21 April 2025 kemarin. Artinya sudah seminggu lebih waktu berjalan, namun baru diunggah atau dipublikasikan kepada media hari ini. Ini juga cukup mengejutkan, di mana pada beberapa
minggu terakhir kami juga sempat bertanya ketika penunjukan juru bicara presiden yang baru, yaitu Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Wamensesnek Juri dan juga Anggara K. Prabowo, ini Wamenkom Digi sebagai juru bicara presiden, ini menyampaikan bahwa tidak ada tumpang tindih tupoksi antara Kepala Kantor Presiden atau PCO dan juga jubir yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, karena sejatinya para menteri ataupun jajaran menteri teknis ini juga bagian dari juru bicara presiden untuk menyampaikan program-program unggulan yang disampaikan oleh pemerintah. Namun dengan pernyataan Hasan Nasbi hari ini juga cukup mengejutkan kita semua, bahwa ternyata pada tanggal 21 April kemarin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO ini sudah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi, dan sampai saat ini artinya sudah 7 hari prosesnya berlangsung, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut ataupun feedback yang disampaikan terkait dengan hal tersebut kepada pemerintah. Atau mungkin unggahan yang diunggah Hasan Nasbi hari ini juga menjadi pertanyaan bagi mereka, bagi Hasan Nasbi, bagaimana respon pemerintah terkait surat pengunduran dirinya kepada pemerintah. Nanti kita akan cari tahu bersama, Shena. Baik, terima kasih Ikra Anggana, selamat kembali bertugas. Pemirsa, ratusan petugas dari panitia penyelenggara ibadah haji hari Senin kemarin diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, jelang pelaksanaan ibadah haji, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak, termasuk Kementerian Agama, maskapai penerbangan, hingga perwakilan asrama haji. Samping itu juga asrama haji Aceh. Dalam rapat ini dibahas sejumlah isu krusial, mulai dari pelunasan biaya haji, optimalisasi kuota, hingga teknis keberangkatan. Di Surabaya, pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina juga menjadi sorotan, menyusul adanya skema pelayanan baru yang telah disepakati antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji Arab Saudi. Komisi 8 juga meminta agar seluruh UPT asrama haji siaga penuh dalam menyambut kedatangan jamaah. Izin Bapak Pimpinan dan seluruh anggota, Bapak Dirjen dan Kepala BPA. Kami berharap memang karena Presiden minta supaya ada pelayanan yang lebih baik, jangan sampai terjadi satu keterlambatan. Makanya salah satunya adalah kita tekankan pada maskapai baik Garuda maupun Lion maupun Saudi, ya, karena masing-masing pada waktu dulu dipegang oleh Garuda maupun Saudi, itu juga Saudi juga pernah melakukan keterlambatan. Di Masjidil Haram, Menteri Agama Nazaruddin Umar memberi pesan kepada petugas haji tanah air agar ikhlas dalam menjalankan ibadah dan tugasnya. Berikut pesan-pesan yang disampaikan Menteri Agama Nazaruddin Umar. Ingin pesankan 4 pesan. Pertama adalah niat datang kita di sini ini lillahi ta'ala. Kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita, ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Jangan ada niat-niat yang baik. Tuluslah mendampingi mereka. Orang yang ikhlas itu tidak pernah marah. Anggaplah yang menjengkelkan itu wajah Allah juga, kan. Anggaplah orang yang menghibur kita itu, memuji kita itu wajah Allah juga. Jadi semuanya wajah Allah, tidak ada yang bukan wajah Allah. Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, wajah Allah yang Anda lihat. Wajah yang menjengkelkan itu juga wajah Allah, tersenyumlah. Wajah yang menyenangkan itu juga wajah Allah. Fa'inama tuwallu fatama wajhullah. Jadi jangan pernah marah, jangan pernah mengeluh. Karena kalau orang mengeluh berhenti jadi ikhlas. Orang ikhlas itu tidak pernah capek. Orang ikhlas itu tidak pernah mengeluh. Dan orang yang ikhlas itu tidak suka mengadu domba, karena kita akan lillahi ta'ala, ya. Dan yang kedua saya ingin sampaikan kekompakan, ya. Al-ittihadu wujudul quwwah, ya, persatuan-kesatuan itu melahirkan energi. Dan yang ketiga saya minta adalah kedisiplinan, teman-teman. Kedisiplinan itu bagian daripada ibadah, ya. Saya minta kekompakan, teman-teman. Jangan suka menjelek-jelekkan temannya sendiri.
jamaah dan sebagainya. Telan dalam hati kalau kita misalnya dikritik orang jamaah, ya alhamdulillah kalau kritikannya benar, ampuni saya berarti aku yang salah. Tapi kalau itu hanya spontanitasnya, kekeliruannya dalam menilai, ampuni dia karena pasti itu dia yang salah. Jadi tidak ada dendam, tidak ada kekecewaan yang bermalam, ya kan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan dari haji tahun ini di Mekah, kita sudah bergabung bersama Syahrul Jassam. Syahrul, bagaimana situasi dan juga persiapan terkini di sana? Ya, Sena dan juga pemirsa, jelang pelaksanaan ibadah haji musim 2025 atau 1446 Hijriah, berbagai persiapan terus dilakukan dan dimatangkan untuk menjambut para jemaah haji dari tanah air. Petugas haji dalam hal ini BPKH Limited telah menyiapkan berbagai pelayanan yang nantinya akan dijalankan selama proses ibadah haji berlangsung. Di antara hal-hal yang akan dilakukan yaitu menyiapkan makanan untuk para jamaah, kemudian kendaraan untuk mobilitas jemaah yang terdiri dari 60 kendaraan bis yang disiapkan oleh BPKH Limited yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan jamaah selama musim haji dan juga penginapan yang berjarak kurang lebih 4 km ke Masjidil Haram. Dan perlu saya sampaikan, ini adalah untuk pertama kalinya pada musim haji tahun ini, bumbu-bumbu masakan yang akan didatangkan langsung dari tanah air. Lebih dari 475 ton bumbu telah diterbangkan ke Arab Saudi. Nantinya bumbu-bumbu itu akan diolah menjadi beberapa menu makanan Indonesia. Selain untuk menjaga kualitas bahan makanan, diharapkan dengan mendatangkan bumbu langsung dari Indonesia, diharapkan jamaah nantinya agar lebih bisa menikmati cita rasa otentik seperti sedang berada di tanah air. Kemudian juga dapat saya sampaikan kedatangan jemaah haji gelombang 1 nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei atau 14 Zulqa'dah. Sementara kembali ke studio, Sena. Baik, terima kasih Syahrul. Selamat kembali bertugas dan juga beribadah. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri memulai kunjungan kerja strategis di Amerika Serikat. Selama sepekan di negeri Paman Sam, Anindya akan menghadiri forum Bloomberg serta bertemu dengan mitra dagang strategis. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri tiba di kota New York, Amerika Serikat untuk memulai kunjungan kerja strategis selama lebih dari sepekan. Kunjungan kerja ini berlangsung di 3 kota besar, yaitu New York, Washington DC, dan Los Angeles. Di New York, rombongan Kadin Indonesia akan menjalankan 2 agenda, yaitu pertemuan dengan Jack Azaguri yang merupakan eksekutif terkemuka di bidang konsultasi strategi dan teknologi global, serta menghadiri Bloomberg New Energy Forum, di mana Kadin Indonesia akan menjadi pembicara dalam forum tersebut. Usai dari New York, agenda Kadin berlanjut ke Washington DC untuk bertemu dengan US Chamber of Commerce guna membahas kemitraan dagang dan investasi kedua negara. Selanjutnya, Kadin juga akan menghadiri Milken Conference bersama Danantara. Forum bergengsi ini menjadi ajang untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi utama di sektor keuangan berkelanjutan dan energi hijau. Kita fokus kepada Bloomberg New Energy Forum. Lalu tanggal 1, 2, dan 3 Mei di Washington DC, kita bertemu dengan US Chamber of Commerce
untuk bicara mengenai apa yang kita bisa lakukan untuk bisa berdagang dan saling berinvestasi lebih banyak lagi. Dan yang terakhir nanti tanggal 4-5-6 di Los Angeles dengan Milken Conference yang fokus kepada bidang finansial bersama Danantara. Jadi kalau di sini kita tadi bertemu dengan Accenture dan nanti bertemu dengan berbagai macam perusahaan yang bisa menjadi knowledge partners daripada Kadin. Karena Kadin ingin menguatkan juga dari sisi Kadin Institute dan juga Kadin Global Engagement-nya. Dalam lawatannya ke Amerika Serikat ini, Anindya Bakri turut didampingi oleh Erwin Aksa selaku Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, serta Tony Wenas selaku Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi Kadin. Lewat misi diplomasi ekonomi ini, Kadin Indonesia berharap bisa memperkuat posisi bangsa di tengah persaingan global sekaligus mengubah tantangan menjadi peluang nyata untuk kemajuan ekonomi nasional. Dari kota New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. Pemirsa, ulang tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung meriah dengan menampilkan beragam tarian dari berbagai etnis budaya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumanggeruka menyampaikan program kerja prioritasnya yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Tarian kolosal ini memeriahkan pembukaan perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara ke-61 yang digelar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Kamis 25 April malam. Untuk kali ini, ulang tahun Sulawesi Tenggara mengangkat tema Harmoni Sultra yang berarti memajukan dan memadukan budaya dari semua etnis dalam satu kebersamaan. Hal itu bertujuan agar Sulawesi Tenggara nantinya bisa maju, aman dan sejahtera, dan religius hingga bisa bersaing dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Dalam momen yang serat makna ini, Gubernur menyampaikan pesan mendalam. Menurutnya membangun daerah tidak cukup hanya dengan program dan kebijakan, tetapi harus dilakukan dengan hati, kebersamaan, dan integritas. Dengan begitu, daerah Sulawesi Tenggara bisa berdiri sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia. Acara pembukaan berlangsung meriah dengan kehadiran berbagai tokoh di antaranya Wakil Gubernur Sultra, anggota DPR RI, anggota DPD RI, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Provinsi, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta tokoh agama, adat, dan masyarakat. Gubernur Sultra juga mengungkapkan optimismenya terhadap masa depan Sulawesi Tenggara, apalagi memiliki kekayaan sumber daya alam, keunikan budaya lokal, dan semangat masyarakat sebagai kekuatan utama. Pemerintah juga berjanji akan lebih memanfaatkan sumber daya alam yang nantinya akan digunakan untuk hilirisasi pengembangan pariwisata, perikanan, dan pertanian. Selanjutnya, kegiatan ini dirangkaikan dengan pemberian sertifikat tanah bagi masyarakat dan bantuan kepada para pelaku UMKM yang diserahkan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Diharapkan Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi unggulan dalam memajukan dunia pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merespon usulan Kota Solo akan dijadikan daerah istimewa Surakarta. Menurutnya, pemerintah masih menunggu sikap dan keputusan dari Komisi 2 DPR RI. Usulan Solo akan dijadikan daerah istimewa Surakarta atau DIS mengemuka pada rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI. Rapat itu dihadiri Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Rapat membahas tentang kota atau daerah yang diusulkan jadi daerah istimewa. Kemendagri mengungkapkan telah menerima lebih dari 300 usulan pembentukan daerah otonomi baru hingga April 2025, termasuk 6 wilayah yang diusulkan menjadi daerah istimewa. Pemerintah masih menunggu pembahasan lebih lanjut oleh Komisi 2 DPR RI terkait peningkatan status Kota Solo menjadi daerah istimewa Surakarta. Iya, kan usulan macam-macam ya. Banyak sekali usulan, mau usulan pemekaran, usulan peningkatan status satu daerah, itu semua ditampung di
Komisi 2, tapi sepanjang belum ada pembahasan dan belum ada keputusan, ya kita tunggu saja. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arya Bima mengungkapkan ada usulan untuk memekarkan Kota Solo dari Provinsi Jawa Tengah dan menjadikannya provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Rapat dengar pendapat antara Kemendagri dan Komisi 2 DPR RI tentang usulan pembentukan dan pemberian daerah istimewa di sejumlah daerah memunculkan Kota Solo menjadi salah satu kandidat daerah istimewa baru. Lalu seperti apa pendapat warga Solo tentang hal tersebut? Berikut liputan Goldi Gumilang dan juru kamera Don Wahid. Tentunya sebagai warga Surakarta kami sangat senang sekali, khususnya saya pribadi ya. Tetap happy dan berharap suatu saat ya Solo akan menjadi center dari beberapa daerah yang ada di Solo Raya tentunya. Tetap menyambut dengan baik. Ya, sebagai warga Solo sangat setuju sekali. Karena ketika diistimewakan kita mempunyai hal-hal lain yang bisa dipandang lebih dari daerah lain. Karena di Solo saya lihat perkembangannya itu sangat luar biasa. Dari wisatawan yang datang saja untuk menikmati Kota Solo itu sangat meningkat. Ya, saya sebagai warga Solo dan kebetulan saya juga sebagai praktisi seni musik ya. Jadi saya sangat setuju karena bagaimana juga atmosfer seni budaya di Solo dan sekitarnya dalam hal ini Solo Raya sangat kuat dan kental, dan itu semakin menguatkan, meyakinkan bahwa sangat layak kalau Solo menjadi daerah istimewa, Mas. Pemirsa, ratusan koperasi merah putih didirikan di Gresik, Jawa Timur. Koperasi merah putih adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan warga pedesaan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi telah meluncurkan program Koperasi Merah Putih. Koperasi ini ditargetkan berdiri di tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia pada 12 Juli 2025 mendatang, termasuk di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di Gresik telah ada 289 koperasi merah putih. Didirikannya koperasi secara serentak untuk mewujudkan Impres nomor 9 tahun 2025 yang menginstruksikan pendirian koperasi merah putih hingga di tingkat desa. Koperasi Merah Putih diharapkan memicu produktivitas masyarakat, mempercepat perputaran usaha kecil, dan meningkatkan geliat ekonomi di daerah. Sementara terkait keberadaan koperasi unit desa, serta koperasi lainnya yang lebih dahulu ada, Koperasi Merah Putih dianggap tidak akan menjadi pesaing, namun melengkapi. Artinya tidak menjadi pesaing, justru semakin banyak koperasi. Suatu contoh gini, artinya koperasi yang selama ini berjalan juga mereka menjadi trigger atau sebagai alat yang juga bisa menjadi penyebab penurunan kemiskinan di daerah kita. Cuman selama ini potret itu yang tidak pernah dilihat dari sisi koperasi yang sudah berjalan. Pasal 33 ayat 1, kita kalau sekolah dulu zaman kita mesti itu. Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan dengan 330 desa dan 26 kelurahan. Dari total 356 desa dan kelurahan itu, Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 289 desa dan kelurahan. Jumlah ini diklaim termasuk dalam capaian yang tinggi, baik di level nasional maupun di tingkat provinsi. Sehingga ada hal-hal yang memang bisa Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Koperasi Merah Putih. Jadi 356 sudah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Budi Gunawan memimpin apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lapangan udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Apel kesiapsiagaan ini diikuti oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Riau Abdul Wahid, serta Bupati dan Wali Kota seprovinsi Riau, serta jajaran Kepala Forkopimda. Ribuan peserta dari berbagai instansi termasuk TNI Polri,
BPPBD, Manggala Agni, serta unsur relawan juga mengikuti upacara tersebut. Berbagai peralatan pemadam kebakaran seperti helikopter patroli waterbombing, kendaraan taktis, hingga alat pemadam manual turut diperlihatkan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi musim kemarau tahun ini. Dalam sambutannya, Menko Polka menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar tahun ini tidak ada kebakaran hutan dan lahan yang menjadi isu internasional. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, peringatan May Day atau Hari Buruh tanggal 1 Mei 2025 akan diselenggarakan di Monas dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan perayaan Hari Buruh akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dan kehadiran Presiden adalah lazim sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan peran buruh di suatu negara. 200.000 buruh dari wilayah Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon akan hadir dalam perayaan Hari Buruh di lapangan Monas. Selain di lapangan Monas, peringatan Hari Buruh juga digelar di 30 provinsi. Ada 6 isu penting yang dibawa dalam perayaan Hari Buruh nanti. Lapangan Monas itu yang dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan harapan akan mendapat respon positif, kebijakan-kebijakan yang positif dari Bapak Presiden terhadap buruh. Ada 6 isu. Yang pertama adalah hapus outsourcing. Yang kedua adalah upah layak. Yang ketiga adalah bentuk Satgas PHK. Yang keempat adalah sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru yang melindungi buruh, bukan Omnibus Law. Kemudian yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, PPRT. Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI akan menggelar peringatan Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei 2025 mendatang. Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam acara yang akan berlangsung di Monas, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui persiapan dari acara tersebut, kita terhubung dengan jurnalis TV One, Hilda Ramadanti di sana. Hilda, bagaimana persiapannya di sana? Ya baik, selamat petang Shena Damayana dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPS ini baru saja menggelar konferensi pers terkait kesiapannya untuk May Day pada tanggal 1 Mei 2025 mendatang nanti, yang tepatnya pada hari Kamis. Nah, rencananya untuk May Day nanti akan ada Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan pidato kenegaraannya dan nanti akan dimulai sekitar pukul 10 atau 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan memang konferensi pers hari ini juga mengulur sedikit dikarenakan memang ada sedikit keterlambatan yang seharusnya mulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, baru saja mulai pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Dan memang tadi juga kami sempat mendengarkan poin-poin yang disampaikan oleh Ketua Umum dari KSPS ini sendiri, yaitu Muhammad Jumhur Hidayat, yakni nantinya para buruh ini akan menyuarakan agar pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, seperti contohnya adalah hapus outsourcing dan juga gaji yang layak. Dan juga nanti untuk yang kedua mengenai Satgas PHK atau pemutusan hubungan kerja, lalu juga nantinya
nantinya massa ataupun buruh akan berorasi mengenai hidup yang layak, lalu juga revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang nantinya buruh ini akan menuntut disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, lalu juga perlindungan pekerja perikanan tangkap, dan yang terakhir juga nantinya buruh akan mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi lewat RUU Perampasan Aset. Dan memang nantinya acara ini akan ada di lapangan Monas pada 1 Mei 2025 mendatang, yakni pada hari Kamis. Dan memang nantinya akan ada sekitar 150.000 buruh yang akan hadir dan juga akan menyuarakan orasi-orasi ataupun pendapat-pendapatnya di depan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pengesahan ataupun revisi RUU yang sudah kami sampaikan tadi. Dan memang nantinya untuk kesiapan acara ini sendiri lebih kepada ketua panitia ataupun ketua umum dari konfederasi masing-masing yang nantinya akan datang pada tanggal 1 Mei 2025 mendatang, dan juga dikarenakan memang nantinya akan ada Presiden Prabowo Subianto yang akan hadir, pastinya nanti untuk keamanan juga pasti akan diperketat dikarenakan nanti juga ada Pas Pampres dan juga nantinya akan ada keamanan-keamanan lainnya yang memang untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dan memang nantinya akan ada massa yang datang dari berbagai daerah seperti dari Bandung, Jawa Barat, dan juga dari Jakarta, dan nantinya juga akan ada sekitar 3.000 bis yang akan meramaikan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei mendatang. Sementara demikian, Shena Damayana kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang kini kembali naik status menjadi bandara internasional dan per 25 April 2025 akan melayani 3 rute penerbangan: Palembang Malaysia, Palembang Singapura, dan Palembang Jeddah. Setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2025 tanggal 25 April tahun 2025, kini Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang kembali naik statusnya menjadi bandara internasional. Bandara SMP 2 akan melayani 3 rute penerbangan: Palembang Malaysia, Palembang Singapura, dan Palembang Jeddah. Selanjutnya, pihak bandara masih akan menunggu pengajuan rute dari pihak maskapai. Kita hanya ada beberapa destinasi yang pertama adalah Palembang Kuala Lumpur, Palembang Singapura, kemudian Palembang Jeddah. Nah, terkait dengan di mana saja kami tergantung dari maskapai untuk bisa mengajukan izin rute maupun flight approval di Kementerian Perhubungan yaitu Direktorat Angkutan Udara. Diharapkan adanya rute internasional bisa mendongkrak perekonomian di Sumatera Selatan dan sektor pariwisata semakin berkembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meluncurkan gerakan wisata bersih di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Gerakan wisata bersih ini merupakan gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam menjaga kebersihan destinasi wisata. Dan Bapak Direktur Komersial ITDC dengan simbolis ini, maka Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meluncurkan gerakan wisata bersih di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Gerakan wisata bersih merupakan langkah konkret untuk menjawab tantangan besar dalam menjaga kebersihan, kelestarian, dan keberlanjutan destinasi wisata di Indonesia. Gerakan ini menjadi bentuk kolaborasi lintas sektoral. Melalui gerakan wisata bersih, diharapkan akan tumbuh kesadaran kolektif dari warga dan pelaku pariwisata untuk menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman. Gerakan ini merupakan aksi konkret dan kolaboratif yang tentu kita akan terus lanjutkan di berbagai penjuru Indonesia. Saya percaya gerakan wisata bersih dapat menjadi sebuah langkah yang menjawab tantangan besar dalam menjaga kebersihan, kelestarian, dan keberlanjutan destinasi wisata kita. Sudah sepatutnya kita menjaga kebersihan destinasi wisata kita, termasuk Pantai Kuta Mandalika, sebuah destinasi wisata yang memikat. Menteri Pariwisata juga menyampaikan Lombok telah menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia dengan jumlah kunjungan yang terus meningkat. Mandalika ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, menunjukkan ada potensi besar menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan melalui Instagram totalpolitik.com dan menurut Hasan Nasbi, keputusan itu adalah jalan terbaik, bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan emosional. Keputusan mengundurkan diri dipikirkan dalam suasana tenang demi kebaikan komunikasi pemerintahan. Surat pengunduran diri telah diserahkan pada 21 April 2025 lalu melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi juga menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo jika selama menjabat ada kekurangan dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Presiden Prabowo Subianto memberi teguran kepada para direksi BUMN saat melakukan acara Town Hall Meeting Danantara. Prabowo meminta kepada direksi untuk melakukan evaluasi kinerjanya dan mengancam akan menggantikannya jika tidak dilakukan. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan di Town Hall Meeting Danantara pada Senin sore. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa Danantara merupakan kekayaan Indonesia yang harus dirawat dengan transparan dan sistem yang sangat ketat. Karena Danantara adalah kekayaan luar biasa dan diklaim bisa mendorong kebangkitan Indonesia. Acara ini berlangsung secara tertutup dan pada kesempatan itu, Prabowo mengakui menegur para direksi badan usaha milik negara atau BUMN. Presiden Prabowo juga meminta kepada semua direksi BUMN agar melakukan evaluasi kinerjanya, yang mengancam akan menggantinya jika tidak melakukan evaluasi. Saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Ya. Ya, tertutup karena saya banyak
negor juga direksi-direksi gitu. Nggak enak kan ditegur di depan kalian. Oke? Sementara itu, CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani memastikan Danantara akan melakukan evaluasi kinerja BUMN. Kita diminta mengevaluasi secara total, secara komprehensif dari semua direksi dan anak-anak perusahaan yang berada di BUMN untuk memastikan bahwa mereka mempunyai satu pemahaman, satu visi dan misi dengan Danantara dan BUMN lainnya. Sehingga evaluasi ini tentu kita lakukan tidak hanya dengan Danantara sendiri, tapi tentunya kami juga akan mengevaluasi bekerjasama dengan advisors, kemudian dengan dalam maupun luar negeri untuk memastikan dalam rangka meningkatkan baik dari segi kompetensi, meningkatkan dari segi kepatutan dan juga komitmen serta karakter. Dalam kesempatan ini, Rosan Roslani juga menargetkan meningkatkan imbal hasil atau return dari investasi yang dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Fatima Albar, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.